Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini aku bisa share lagi aktivitas aku. Seperti biasa ya guys, aktivitas ibu rumah tangga sehari-hari di rumah minimalis, di dapur minimalis. Nah, hari ini aku mau share video masak-masak. Jadi ini aku lagi mau bikin nasi kuning ya guys. Nggak tahu kenapa dari kemarin tuh aku kepengen banget makan nasi kuning, tapi maunya tuh bikinan sendiri gitu loh. Jadi ya udahlah, aku mau bikin nasi kuning yang praktis aja, pakai bumbu racik ya guys. Terus aku kasih rempah-rempah ya, laos, daun salam, daun jeruk gitu. Aku kasih santan, aku kasih penyedap juga, terus aku kasih air seperti biasa aja. Karena aku masaknya 3 muk, jadi untuk airnya aku juga pakai takaran yang 3 muk. Nah ini tuh aku nggak tahu ya, aku tuh dari awal hamil itu nggak suka banget sama nasi kuning yang beli gitu loh. Jadi setiap aku beli nasi kuning, aku ngerasanya nggak suka gitu, kayak enek aja kalau makan nasi kuning yang aku beli gitu kan. Makanya aku kepikiran, kayak aku pengen bikin sendiri aja deh. Karena dulu aku tuh pernah gitu kan bikin nasi kuning dan aku inget gitu loh rasanya. Namanya orang hamil tuh kan kadang-kadang suka mengingat-ingat makanan yang dulu-dulu gitu kan guys. Jadi ya udahlah, mumpung lagi rajin, lagi ada waktunya juga, dan bikinnya kan juga gampang banget ya. Nggak perlu pakai blender-blender bumbu karena udah ada aja gitu yang jadi kan pakai bumbu racik. Nah, aku sambil nungguin nasi masak, aku berkegiatan yang lain ya. Ini aku habis refill-refill kecap, karena kebetulan kecapnya habis. Terus tadi aku juga udah rebus telur ya guys, jadi aku mau bikin masak merah gitu. Jadi kalau di sini tuh namanya sih masak habang ya. Bahasa Banjar deh kayaknya itu ya, masak habang. Jadi nasi kuning pakai telur masak merah. Nah, ini telurnya aku goreng dulu biar lebih cantik aja, biar nanti bertekstur gitu ya untuk kulit-kulitan di luar telurnya. Nah, kalian lagi pada ngapain nih guys? Sekarang jam berapa nih nonton video aku? Udah pada masak atau belum? Hari ini pada masak apa nih? Boleh ya di-share di kolom komen. Ini untuk telurnya bentar aja ya guys, aku goreng karena tadi tuh minyaknya yang bener-bener panas banget. Terus aku cemplungin sebentar sampai kecoklatan kayak gini, langsung aku angkat. Nah, aku mau pindahin dulu untuk minyaknya. Jadi aku mau tumis-tumis bumbu masak merahnya. Cuman untuk bumbu masak merahnya aku udah beli jadi gitu loh yang di tukang sayur ya. Jadi aku nggak ngeracik sendiri karena kan kalau bikin sendiri tuh pakai cabai kering kan, lombok kering gitu. Nah, aku mager kayaknya bikinnya ya, agak ribet. Jadi ya udah aku beli aja bumbu yang udah jadi. Itu aku beli tuh 10.000 tadi ya guys. Kalau di daerah kalian makan nasi kuning tuh lauknya pakai apa nih guys? Karena kayaknya nggak semua daerah ya pakai masak merah kayak gini. Nah ini bumbunya merah menyala banget, tapi ini tuh nggak terlalu pedes sebenarnya ya. Cuman emang agak pedes, jadi nanti tuh pas Dava makan dia nggak pakai masak merahnya ini gitu, karena dia nggak tahan ya guys untuk pedesnya. Ini tuh bumbunya emang sengaja aku bikin banyak gini, aku abisin aja 10.000 kayak gini buat stok juga. Jadi kan kalau misalnya telurnya pun udah habis, ini si bumbunya tuh masih bisa dipakai juga ya gitu untuk entah pakai bikin ayam masak merah atau bikin telur masak merah lagi. Ini aku kasih seasoning ya guys, seperti biasa aja, penyedap, garam sama gula. Tapi ini nyiprat-nyiprat banget, itu kalian bisa lihat kompor aku ya. Jadi aku tuh sambil ngoseng-ngoseng bumbu ini tuh sambil aku lap-lap juga untuk kompor aku gitu. Soalnya bener-bener belepotan banget ya. Nggak tahu kenapa itu, padahal wajannya lumayan tinggi sih sebenarnya, tapi tetap nyiprat-nyiprat. Nah ini aku udah cemplungin telurnya ya guys. Untuk telurnya tuh aku bikinnya cuma 7 biji ya kalau nggak salah. Nah ini aku mau potongin pakcoy juga, jadi nanti temennya itu ada mie gitu ya. Tapi karena aku nggak ngoseng-ngoseng mie-nya, jadi aku mau rebus mie-nya pakai pakcoy aja. Jadi tetap ada sayuran hijaunya gitu, meskipun mie-nya tuh mie instan biasa aja. Karena aku mau bikin nasi kuning tuh yang praktis aja gitu loh. Jadi aku nanti tuh mau bikin itemnya tuh lumayan banyak gitu loh buat temen makan nasi kuningnya ya. Jadi nanti pakai telur masak merah, pakai tempe orek pedes, pakai telur dadar, terus pakai mie sayur juga.
Dan kebetulan suamiku juga suka banget sama nasi kuning, jadi makanya aku semangat juga nih untuk bikinnya. Jadi nggak cuma aku yang pengen, sebenarnya suamiku juga suka gitu. Jadi aku semangat aja sih bikin meskipun itemnya agak banyak ya. Tapi ini simpel banget sih. Karena nggak semuanya dari awal kan, kayak bumbunya udah jadi gitu loh. Jadi gampang aja sih. Nah, ini aku mau blender bumbu tempe orek ya guys. Jadi pakai cabe, bawang merah sama bawang putih. Ini mau aku blend dulu untuk bumbunya. Jadi ini lumayan pedes. Oke, ini udah selesai ya, udah selesai aku blend. Ini tuh jadi aku nggak nyambel lagi ya guys, jadi aku nggak bikin sambal pedes lagi. Jadi nanti yang bikin pedesnya tuh ya udah di tempenya itu aja. Nah, ini tuh sore hari ya aku masak, habis pulang sekolah sih sebenarnya bukan sore ya, jadi sekitar jam setengah 2-an gitu habis Dava pulang sekolah. Tadi aku tuh udah belanja gitu kan, udah belanja sebelum jemput tuh aku udah belanja duluan, jadi ini aku tinggal masak-masaknya aja. Nah, ini aku cemplungin ya guys untuk mie-nya. Kalau mie-nya tuh ya kayak biasa aja sih, cuma aku tambahin sayur gitu aja. Nah, ini di tungku sebelah aku mau bikin orek tempe ya guys, aku mau bikin tempe pedes. By the way udah lama sih aku nggak bikin tempe pedes, biasanya tuh aku bikin orek tempe kecap aja, tapi karena aku masih ada stokan orek tempe kecap buat Dava makan nasi kuningnya, jadi aku bikin yang pedes gitu. Jadi Dava tetap bisa makan sama apa yang kita makan gitu ya. Cuma bedanya dia nanti nggak pakai masak merahnya itu, karena nggak tahan udah aku suruh icip sih, tapi dia nggak doyan juga. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, yang penting ada telur dadarnya juga, jadi tetap ada lauknya ya guys. Nah, ini udah aku tumis tadi ya untuk bumbunya sampai wangi sampai mateng, baru aku masukin tempe. Tadi tempenya udah aku goreng terlebih dahulu, terus aku tambahin kecap deh. Jadi ini nanti rasanya tuh manis tapi pedes terus juga asin gurih gitu ya guys. Enak deh pokoknya. Gak lupa aku tambahin air juga supaya nggak gosong. Jadi ini komplit sih ya untuk nasi kuning aku tuh simple tapi komplit. Pokoknya kalau udah kepengen itu diusahain ya guys. Pokoknya selama aku masih bisa bikin sih aku bikin. Kalau misalnya aku harus beli ya aku beli juga sih. Tapi sejauh ini alhamdulillah ngidamnya tuh nggak ada yang aneh-aneh, yang gampang aja dijangkau. Nah, oke guys, ini untuk nasi kuningnya udah matang. Ini pulen banget ya dan wangi banget. Cuman aku tuh kelupaan beli pandan ya. Harusnya pakai pandan bakal lebih wangi lagi sih. Tapi ya udah nggak apa-apa. Ini juga udah wangi dan udah enak. Nah, ini hasilnya ya, hasil nasi kuning bumbu racik tadi. Jadi praktis banget bikinnya, gampang. Nah, ini untuk telur dadarnya udah aku dadar ya guys. Ini tuh mau aku potong-potong dulu. Untuk lauk yang lain juga udah matang. Itu telur masak merahnya udah jadi. Si tempe juga udah jadi. Sama mie aku juga udah jadi. Happy banget gitu berhasil bikin masakan yang kita pengen. Nah, ini aku tambahin timun juga ya. Jadi biar komplit ini si nasi kuning. Kalian doyan gak sih sama yang namanya nasi kuning? Nah, aku mau plating dulu ya guys biar cantik. Jadi mau aku pindahin ke wadah gitu. Karena kalau ngeliatin sesuatu yang cantik gitu kan kita lebih bersemangat ya guys. Meskipun ini nanti sebenarnya buat suami aku yang makan kalau yang kayak gini. Aku sama Dava makannya di piring biasa aja, nggak pakai di plating-platingin kayak gini. Nah, ini aku mau taruh nasinya dulu. Jadi nasinya tuh bener-bener pulen banget sih. Jadi kalau misalnya kalian juga kepengen bikin nasi kuning, menurut aku pakai bumbu racik juga udah cukup ya. Jadi nggak perlu kita ngeblender bumbu sendiri. Tapi kalau emang bisa atau kepengen ngeblender bumbu sendiri juga lebih bagus ya guys. Nah, ini aku kasih item-itemnya di samping ya, biar kece gitu. Jadi udah lengkap ini ya menu nasi kuningnya, dan alhamdulillah tuh sesuai sama ekspektasi aku gitu. Jadi aku makannya tuh sampai tiga kali makan lah buat aku. Terus Dava juga nambah terus gitu makannya. Padahal Dava tuh nggak doyan nasi kuning, tapi dia bilang ini tuh enak gitu. Dan suamiku jangan ditanya, pokoknya dia yang ngabisin satu magicom itu, sisanya tuh suami aku yang ngabisin.
Nah ini terakhir aku kasih taburan bawang goreng juga ya guys, jadi udah lengkap nih ya, udah kayak yang dijual-jual nih, dan aku happy banget karena selain aku berhasil bikin, rasanya juga menurut kita tuh enak. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi hari ini kita menunya nasi kuning komplit. Dan ini tuh masih bisa disimpan buat stokan besoknya karena banyak banget. Aku masaknya kan banyak ya guys. Nah ini dia looksnya ya, looks per item. Ini udah berantakan karena udah aku ambil-ambilin tadi ya buat di plating. Dan ini tuh di luar by the way lagi hujan lebat banget. Pas aku masak ini tuh bener-bener lebat banget hujannya. Dan sempat mati lampu ya guys gitu. Jadi habis ini tuh mati lampu gitu loh. Untungnya aku udah selesai masak ya. Jadi pas aku masak tuh masih terang gitu loh waktu aku bikin video. Nah kalian bisa lihat itu hujannya tuh deras banget, terus angin kenceng banget. Kayaknya tuh ada pohon tumbang apa gimana gitu waktu itu ya. Nah ini udah mati lampu ya guys, keadaannya itu udah mati lampu, cuma aku belum selesai take video gitu, jadi aku lanjutin aja pakai pencahayaan seadanya gitu, pakai cahaya dari luar ya. Pas aku buka pintu tuh kan lumayan terang, terus lampu WC aku tuh lampu emergency gitu loh, jadi masih bisa nyala. Makanya ini pas aku lagi cuci piring ini pintu WC tuh aku buka gitu, karena biar ada terang-terangnya dikit. Nah, jadi kondisi kalau misalnya aku take video tanpa perlampuan tuh ya kayak gini ya, kayak kusem banget ini videonya. Jadi kalau misalnya biasanya tuh yang bikin lumayan terang gitu, lightningnya bagus, itu karena ada lampu-lampu gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa ya, sekali-sekali ini take videonya pas nggak ada lampu sama sekali, jadi cuma pakai bantuan matahari sama pakai bantuan lampu toilet sedikit. Ini aku cuci piring lumayan banyak ya guys, karena emang beberapa item kan tadi yang dibikin. Ini Dava juga ada sebenarnya di dapur itu ya, dia lagi main mobil-mobilan. Karena di dalam kamar kan panas ya guys. Dia tuh sebenarnya tadi lagi nonton TV, cuman pas hujan lebat gitu dia langsung matiin TV, ikut aku keluar, tahu-tahu mati listrik. Nah ini aku udah mau selesai sih cuci piringnya, jadi pekerjaan aku alhamdulillah udah selesai ya. Tadi udah masak nasi sebelum si listriknya mati gitu. Gak kebayang kalau misalnya aku pas masak nasi terus mati lampu gitu. Karena lumayan lama juga ini mati lampunya tuh sekitar 2 jaman gitu loh. Oke udah beres ya, tinggal satu ini ya, tinggal si wajan. Jadi yang dicuci tuh banyak dan gede-gede gitu, makanya lumayan lama banget. Aku pas cuci piring ini tuh lumayan lama ya guys. Habis ini aku mau bersihin kompor ya, karena tadi kalian bisa lihat kan kompor aku tuh banyak banget kotor dari si masak merahnya. Udah aku lap pakai tisu sih sebenarnya, cuman masih belum bersih gitu loh. Jadi mau aku bersihin pakai cairan pembersih. Nah sekarang aku juga mau akhiri kegiatan aku ya guys. Semoga vlog aku kali ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur juga. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kalau aku lagi upload video terbaru. Oke guys, aku akhiri dulu vlog aku di sini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.